pada pertemuan kedua di mata kuliah ilmu bahan bangunan, di mana yang pertemuan kemarin kita sudah paham tahapan-tahapan kegiatan di mata kuliah ini, dan hari ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat bahan bangunan. Ada beragam, kita harus kenal ini sifat-sifat bahan bangunan karena begini. Kenapa kita harus paham dengan sifat-sifat bahan bangunan? Berbagai informasi yang ada di brosur itu pada umumnya mengandung informasi tentang sifat-sifatnya. Dengan memahami sifatnya, kita bisa memahami kualitasnya. Jadi kadangkala kita tidak perlu melihat bentuk fisik, tetapi dengan melihat brosur, melihat informasi dari internet tentang sifat-sifatnya, kita akan dengan segera akan paham bahwa material ini berkualitas atau material ini berat atau ringan, sehingga kita bisa mudah melakukan pemilihan bahan dengan tepat. Yang kedua, sifat-sifat bahan bangunan pentingnya apa? Sebagai orang yang berkecimpung di dunia teknik sipil, tentunya kita paham bahwa bangunan yang baik itu yang stabil. Dalam perhitungan kestabilan gedung, beban berat sendiri dari struktur itu sangat diperhitungkan. Jadi pada saat kita memperhitungkan berat sendiri, itu kita memperhitungkan berapa beratnya material itu. Sehingga kita harus paham bahwa berapa berat jenisnya material itu, dan menjadi kontribusi pada saat kita melakukan perhitungan analisa struktur. Jadi saya rasa anak-anakku nanti pada saat setelah belajar bahan bangunan, baru lihat brosur sudah bisa bayangkan bahwa material ini bagus, material ini cocok untuk gedung apa, dan struktur yang mana, ya. Dalam materi ini saya perkenalkan 4 jenis sifat secara luas, yaitu ada sifat fisik, sifat mekanis, sifat kimia, dan sifat-sifat khusus. Di mana kalau sifat fisik itu sifat yang bisa kita lihat secara virtual. Kalau sifat kimia itu bagaimana komposisi kimianya. Kemudian sifat mekanis itu bagaimana apa yang terjadi dengan material itu jika menerima beban dari luar. Kemudian sifat-sifat khusus adalah sifat-sifat yang tidak di-cover oleh 3 karakteristik yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sifat fisik. Sifat fisik itu yang pertama, yang paling menarik itu adalah berat jenis. Berat jenis itu apa? Yaitu volume berat kering dari bahan dibagi dengan volumenya. Nah, dari berat jenis kita selalu membayangkan bahwa berapa beratnya material. Misalnya batu bata merah 1922 kg per meter kubik. Nah, itu berarti bahwa 1 meter kubik bata merah itu beratnya hampir 2000 kg. Ya. Sama dengan misalnya kalau air 1 meter kubik itu beratnya 1000 kg. Ya, jadi di mana-mana air yang penting masih dalam wilayah kena gravitasi bumi di seluruh dunia itu beratnya sama. Berat volume itu berapa beratnya itu benda, itu bahan dengan dalam volume tertentu. Misalnya, masih ingat dengan satuan volume, misalnya 1 liter beras. Tapi kalau dalam teknik sipil kita tidak bilang 1 liter beras. Misalnya 1 liter pasir, 1 liter semen. Nah, berapa beratnya 1 liter semen? Atau volume 1 meter kubik, 1 cm kubik, ya. Nah, itu berat volume. Nah, kalau kita mau menghitung berat volume paling mudah. Kita liter, kita ambil kalau dia bahannya berbentuk bubuk, kita isi dalam suatu ruang, misalnya kotak, kita hitung volumenya, kemudian kita timbang. Setelah kita timbang, tapi ingat kurangkan timbangannya dengan wadahnya, baru kita bandingkan dengan volumenya. Saya kira banyak sih referensi di internet tentang ini. Ini yang jarang kita gunakan, yaitu kerapatan. Kerapatan massa per satuan volume. Ini biasa
Misalnya kita pada saat memeriksa misalnya material tanah, batakannya berapa, itu sangat berpengaruh pada perencanaan fondasi. Nah, porositas itu volume pori. Jadi kan itu bahan tidak semuanya isinya padat, tetapi pasti mengandung butir-butiran, di dalamnya ada pori-pori. Jadi seperti begini bentuknya, ada pori-pori. Karena material itu kan tersusun dari partikel-partikel yang kecil. Nah, di antara partikel-partikel yang kecil itu ada pori-pori, ada ruang. Itulah yang dinamakan porositas. Nah, mungkin anak-anakku biasa lihat kalau misalnya tukang batu ingin memasang batu, itu dicelup dulu batu batanya. Kelihatan ketika dicelup itu ada gelembung-gelembung udara yang naik. Kenapa? Karena gelembung udara itu adalah menandakan bahwa adanya udara yang terlepas dari material dan masuknya cairan ke dalam material batu bata itu. Jadi makin banyak pori gelembungnya, makin banyak porinya. Nah, kemudian ini beberapa penelitian bilang itu kerapatan dengan porositas itu sangat erat. Kan bisa dibayangkan kalau misalnya partikel-partikelnya saling merapat, berarti pori-porinya makin kecil. Nah, biasanya mungkin Anda biasa lihat kalau orang mencampur beton, biasanya pasir kerikil. Kalau kerikilnya butiran-butirannya sama besarnya, berarti itu berarti banyak pori-pori yang tertinggal di dalamnya karena tidak saling mengisi. Tapi kalau misalnya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, yang kecil-kecil mengisi pori-pori, lubang-lubang yang lebih kecil, jadi saling mengancing sehingga udaranya terlepas, pori-porinya terisi, ya. Jadi densitas makin rapat itu partikel-partikel, makin kecil pori-porinya. Nah, ini juga sangat berkontribusi dengan kekuatannya nanti. Jadi nanti kita bahas tentang sifat mekanis. Ya, ini data tentang kerapatan. Jadi kalau tanah berapa kerapatannya, kemudian batu kapur berapa, ya. Ini untuk data-data sedimen batuan, ya. Nah, ini absorpsi. Absorpsi itu kemampuan suatu material menyerap air. Nah, tetapi absorpsi itu berbeda dengan absorpsi, ya. Jadi sengaja saya buat begini. Ada absorpsi. Kalau B, absorpsi, itu berarti bahwa air yang ada di luar material itu terserap masuk ke dalam badan material. Nah, kalau D, adsorpsi, dia hanya melekat di permukaannya. Ya, kita jadi seperti yang tadi yang saya cerita, batu bata, ketika kita masukkan ke dalam partikel, ke dalam air, maka air itu masuk, berarti absorpsi. Tetapi ketika itu air tidak masuk, hanya dia menyelimuti, ada bahan yang dia karena kerapatannya cuma diselimuti saja, itulah namanya absorpsi. Ya. Kalau kadar air, jadi berapa banyak air yang terkandung di dalamnya? Caranya memeriksa, nanti anak-anakku di semester 3 atau 5 itu masuk di laboratorium memeriksa kadar airnya. Jadi kita timbang dulu, kita ambil itu material, kita timbang berapa berat dalam keadaan basah, masukkan di oven, kemudian kita timbang, pasti beratnya berkurang. Nah, perbedaan berat tadi itulah dibagi dengan volume, itulah menjadi dibagi berat kering absolut, itulah menjadi kadar air. Nah, konduktivitas panas, saya kira ini juga menarik. Mungkin anak-anakku biasa kalau misalnya udara panas, kita menyentuh dinding, itu terasa panas. Nah, tetapi kalau ada juga dinding yang mungkin materialnya bersifat kayu, ketika kita pegang, walaupun udara luar panas, dia bahan itu tidak cepat terasa panas. Kenapa demikian? Karena ada kemampuan bahan tersebut menghantarkan panas. Nah, semakin tinggi kemampuannya menghantarkan panas, semakin cepat bahan itu terasa panas. Nah, ini saya berikan ilustrasi, saya diskusi dari internet, bahwa bata merah dengan bata ringan itu terjadi perbedaan
kemampuan penyerapan panasnya yang nanti dibaca dengan cermat. Nah, ini konduktivitas panas beberapa material, ada aluminium, tembaga, perak, baja, sampai kayu. Ya, kelihatan di sini bahwa kayu itu kemampuan konduktivitas panasnya lebih rendah dibandingkan tembaga. Tembaga 9,2. Kalau kayu cuma 2 kali 10 pangkat minus 5. Tembaga malah pangkat minus 2. Jadi lebih cepat mengalirkan panas itu tembaga dibandingkan kayu. Nah, baja juga begitu, 1,1 kali 10 pangkat minus 2. Jadi dia makanya itu kalau kita ada besi, kita kena paparan panas, dia lebih cepat panas. Coba kalau misalnya kayu kena sinar matahari, itu enggak terasa panas. Ke sifat mekanis. Sifat mekanis itu ada 4, yaitu kekuatan. Berapa kekuatannya itu bahan? Nah, kalau kita bicara kekuatannya itu bahan, ada 4 yang muncul, yaitu tegangan tekannya berapa, kompresif stresnya, kemudian tegangan tariknya, kemudian tegangan lenturnya, dan tegangan geser. Ya, jadi anak-anakku, apalagi yang di teknik sipil, kita belajar teknik sipil, ini 4 ini menjadi inti dari perencanaan struktur beton, perencanaan struktur baja, ini yang menjadi inti penting. Nah, ini adalah pemeriksaan kekuatan tekan. Jadi bagaimana memeriksa kekuatan tekan? Kita berikan gaya tekan pada suatu benda, pada suatu material yang kita periksa, kemudian sampai berapa benda itu hancur, sampai berapa beban yang kita berikan sampai benda itu hancur. Ini namanya kekuatan tekan. Namanya ini compressive strain machine, ya. Nah, kemudian tegangan tarik. Kalau tegangan tarik kita pakai biasanya universal testing machine. Jadi itu benda, anggaplah misalnya kayu dengan ukuran yang panjangnya segini, kemudian kita pasang pada alat uji, kemudian ditarik dari sisi atas dan sisi bawah. Nah, seberapa besar daya tarik yang dipakai untuk menarik hingga benda ini putus, itulah namanya kekuatan tarik. Ya. Nah, kemudian uji lentur. Ini lentur mungkin bisa kita bayangkan. Anggaplah kita sedang berjalan di atas jembatan bambu. Ketika kita ada berdiri di atasnya, pastinya akan terjadi lendutan. Ya, jadi itu namanya lentur. Melentur, ya. Nah, sehingga ini juga menjadi satu ukuran dalam pemeriksaan stabilitas bangunan, ya. Kalau di laboratorium biasanya ada alat untuk mengukur ini, ya. Lanjut. Nah, tegangan geser itu shearing stress. Jadi tegangan geser, anggaplah ada suatu material kemudian dia ditarik dari atas sebelah begini, kemudian dia sisi sebelahnya ditarik ke sini. Berapa kemampuan dia bertahan untuk tidak bergeser, ya? Nah, kalau dalam struktur beton itu biasanya tahanan yang kita berikan supaya balok itu tidak bergeser atau tulangan tidak bergeser itu biasa dikasih behel, ikatan behel, ya. Nah, sehingga tidak itu tulangan sebelah atas dan sebelah bawah tidak saling bergeser, itu diikat dengan tulangan sengkang. Kekerasan atau hardness. Ada material ketika kita gores dengan misalnya besi, itu secara cepat menimbulkan garis misalnya. Ada pula yang kita gores dengan besi atau kita gores dengan pisau sekalipun tidak menimbulkan garis. Nah, itulah yang dikatakan hardness. Ini ada metode, ada 3 metode: Brinell, Rockwell, dan Vickers. Kalau Brinell dia pakai bola, berbentuk bola, penggoresnya itu berbentuk bola. Kalau Rockwell penggarisnya itu berbentuk tajam, berbentuk kerucut, sama dengan Vickers, cuma kalau Vickers sampelnya lebih kecil. Nah, kemudian
kekerasan. Jadi kita bisa bayangkan kekerasan, misalnya kita memegang suatu benda, ada benda yang ketika kita pegang terasa kalau kita memberi dia tekanan, dia akan ikut tertekan. Tetapi ada tekanan, malah ada benda malah seakan-akan tidak ada reaksi terhadap tekanan tangan kita. Nah, itu berarti benda itu sangat keras, ya. Impact test, ada lagi yang dikatakan impact test. Jadi kemampuan benda itu menerima beban tumbuk. Beban tumbuk artinya beban yang tiba-tiba datang menghempas, ya. Nah, kalau dalam laboratorium kita uji dengan beban ayunan. Jadi ada material kita pasang, kemudian dihempas dengan ayunan. Nah, itu dihitung berapa kekuatannya, berapa beban yang diberikan, berapa kali dia terhempas, baru dia patah. Itulah impact test. Dan nah, ini juga elastisitas. Elastisitas saya kira anak-anakku belajar di SMA. Jadi modulusnya ada itu perbedaan antara panjang dengan panjang mula-mula, panjang hasil dan panjang mula-mula. Nah, nanti dicari yang teori definisi aslinya, ya. Yang jelas itu bahwa semua benda itu mempunyai kemampuan elastisitas. Ada yang kemampuan elastisitasnya besar, ada yang kecil. Anggaplah karet. Ketika kita tarik, dia memanjang. Tetapi ketika kita lepas, dia bisa kembali ke bentuknya semula. Nah, tetapi ada juga material seperti tadi gaya beban tarik. Ketika dia ditarik dalam situasi dalam beban tertentu, dia cepat putus. Ya, itulah elastisitas. Nah, ini adalah modulusnya. Lihat, karet itu 45 kali 10 pangkat 9. Dia punya elastisitas sangat besar. Aluminium 70 kali 10 pangkat 3, baja, ya, jadi banyak material yang punya elastisitas yang tinggi. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia itu ada, saya kira kita sudah belajar dari pelajaran kimia di SMA, unsur, atom, kemudian bagaimana itu unsur menyusun menjadi suatu partikel dengan persamaan kimia. Kemudian ada asam, basa, garam, kemudian ada senyawa organis dan anorganis. Apa pentingnya kita belajar kimia di teknik sipil? Dengan belajar sifat-sifatnya kimia, kita bisa tahu bahwa material ini sudah mulai rusak. Ya, kebetulan seperti saya sedang menganalisis bagaimana itu beton ketahanannya terhadap asam. Nah, kan sekarang banyak hujan asam. Nah, semakin asam itu udara, ternyata itu beton semakin cepat keropos. Nah, sehingga ketika kita pelajari ternyata bahan-bahan kandungan-kandungan asam yang terdapat di dalam udara itu menyusup masuk ke dalam partikel beton dan menyebabkan korosif pada beton dan tulangan sehingga beton itu hancur. Jadi sangat terkait erat antara sifat kimia dengan sifat-sifat mekanis, ya. Nah, ini unsur-unsur ada yang alam, ada yang buatan. Tapi pada umumnya bahan bangunan kita pakai yang alami, unsur alam, ada yang non-logam, ada yang logam. Misalnya logam, aluminium, air raksa, Fe, ferum. Kemudian non-logam, hidrogen, oksigen, ya. Nah, kemudian unsur, dengan melihat ini unsur, kita bisa tahu sifat-sifat senyawa dan campuran yang dibentuknya. Kita coba lihat, mungkin yang belajar kimia dulu tahu kalau Na itu natrium, C itu karbon, O itu oksigen, natrium karbonat. Tentunya kalian paham setelah lulus dari SMA, tentunya kalian paham kenapa ini Na2 bertemu dengan CO3, ya, karena ada ion positif negatif yang saling bertemu. Ada magnesium sulfat. Nanti kalau kita belajar semen itu natrium karbonat, Al2NO3 itu kita pelajari, kemudian MgSO4. Kemudian juga nanti pada saat belajar amonium klorida, ada sifat-sifat klorid yang bisa merusak beton, ya. Nah, ini campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi ada yang bisa dipisahkan,
ada yang menyatu. Nah, nanti anak-anakku nanti kalau belajar bahan bangunan, ada bahan bangunan yang kita memanfaatkan bahan-bahan campuran homogen, ada yang kita memanfaatkan heterogen. Nah, ini senyawa organis dan organik. Anorganik. Organik tentu Anda paham, yang berasal dari bahan-bahan alami. Kalau anorganik itu berasal dari sumber daya alam, tetapi dia sudah diproses ya. Nah, dalam masa sekarang kita dalam menentukan bahan bangunan kita usahakan tidak menghasilkan limbah, sehingga usahakan menggunakan bahan-bahan organik yang kalau misalnya setelah dia dipakai kita buang, itu degradable-nya, kemampuan hancurnya lebih cepat ya. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat khusus, special properties. Gambar ini adalah campuran beton. Kan kita orang teknik sipil, nanti sangat dekat dengan bercampur-campur beton. Nah, mungkin anak-anakku kalau misalnya membayangkan kalau lihat tukang mencampur beton, sifat beton pada saat dia dicampur itu sifatnya mudah dibentuk. Jadi kalau misalnya anggaplah kita mau cetak dia berbentuk bulat-bulat, nah, berarti kita ambil cetakan bulat ya. Nah, kalau misalnya karena dia masih sifatnya segar, coba kalau misalnya kita campur begini, kemudian kita biarkan 2 jam baru kita mau bentuk, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, inilah yang dinamakan sifat-sifat khusus ya, bahwa pada saat segar beton itu mudah kita bentuk. Ini inti dari pertemuan kedua kita. Saya rasa anak-anakku nanti akan mudah menelusuri referensi dari luar tentang sifat-sifat bahan bangunan sehingga ada pengayaan. Ini saya hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Anak-anakku nanti yang harus mengembangkan, karena ilmu itu terus berkembang dan kita ditantang untuk juga ikut berkembang. Jangan-jangan ilmu itu maju sedepan, maju sekian langkah, kita hanya maju selangkah 2 langkah. Jadi apalagi bagi generasi muda, anak-anakku sekalian harus belajar dengan disiplin, terus maju, manfaatkan teknologi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi semangat, walaupun kita belum pernah bertemu di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.